Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Puspatamara SEMM, dosen tetap pada program studi D4 Manajemen Transportasi Udara di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan STTKD Yogyakarta. Saat ini, saya sedang menjalani proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025, dan saya tengah menyiapkan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu e-commerce. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MTU 2052 dan saya ajarkan pada periode semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep perdagangan elektronik atau e-commerce, pasar digital, bisnis elektronik atau e-bisnis, dan model bisnis, serta finansial teknologi dan teori lain terkait yang tercipta sebagai akibat perkembangan penggunaan internet. Dalam perkuliahan e-commerce, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori dan studi kasus dalam perdagangan elektronik, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai pembelajaran berbasis mini proyek dan studi kasus dari contoh nyata. Metode pembelajaran yang saya terapkan dirancang untuk melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi kelompok, ceramah interaktif, serta penerapan project-based learning, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus dan membuat proyek mandiri mengenai e-commerce sebagai penerapan langsung dari materi yang telah dipelajari. Selain itu, saya mengombinasikan perkuliahan dengan model blended learning, yaitu menggabungkan kegiatan tatap muka dan pembelajaran daring yang dilakukan melalui platform e-learning.sttkd.ac.id. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, serta mengumpulkan tugas secara online, sementara kegiatan diskusi, studi kasus tetap dilaksanakan secara langsung di kelas. Untuk capaian khusus mata kuliah, target yang diharapkan mencakup: pertama, membuat konsep untuk melakukan kegiatan perdagangan di internet. Kedua, mengaplikasikan teori-teori e-commerce ke dalam kasus-kasus perdagangan elektronik di internet. Ketiga, melakukan riset pasar dan memahami perilaku konsumen dalam perdagangan elektronik. Keempat, membuat desain dan model-model bisnis secara online. Melakukan promosi secara online dengan memanfaatkan sumber daya internet seperti search engine, website, email, dan sosial media lainnya. Dalam mendukung proses belajar, saya memanfaatkan beberapa media seperti RPS yang dapat diunduh melalui e-learning.sttkd.ac.id, PowerPoint, artikel ilmiah, dan studi kasus. Materi yang saya ajarkan dalam mata kuliah e-commerce mencakup: 1. Konsep e-commerce atau revolution on commerce. 2. E-commerce dalam e-bisnis. 3. E-customer, perilaku dan proses pembelian. 4. Digital marketing dan market trend. 5. Perencanaan bisnis dan pengenalan bisnis model kanvas. 6. Sistem pembayaran di internet atau financial technology. 7. Riset kata kunci. 8. Kejahatan dalam internet atau cybercrime. 9. Keamanan sistem e-commerce. Penilaian dalam mata kuliah ini dibagi ke dalam 5 aspek utama, yaitu UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%, studi kasus dengan bobot 20%, keaktifan dan kehadiran masing-masing dengan bobot 15%. Penilaian saya lakukan secara adil dan transparan berdasarkan kriteria penguasaan materi, keaktifan mahasiswa, dan kemampuan menganalisis studi kasus yang diberikan. Saya berkomitmen menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kritis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan, serta siap bersaing di dunia kerja yang semakin berkembang, khususnya di bidang teknologi. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran pada mata kuliah e-commerce. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu. Ya, sehat semua ya, Bapak Ibu. Sehat, Su. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Amin. Amin. Oke, baiklah, sebelum kita awali perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan mengikuti perkuliahan pada sore hari ini, yang mana ini masih lanjutan dari pertemuan yang lalu ya. Sebelumnya kan kita membahas tentang marketing funnel ya. Mungkin saya buka dulu ya di sini, saya ulang sedikit ya. Nah, poin-poinnya ini ya, kurang lebih Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita membahas bagaimana pola perilaku konsumen bisa dilihat dari marketing funnel, bisa dilihat juga dari konsep AIDA. Kemudian kalau secara alam bawah sadarnya itu ada istilahnya black box konsumen ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih sebenarnya proses pengambilan keputusan dari konsumen ya, apa saja yang terjadi di situ sebelum melakukan keputusan pembelian gitu ya. Jadi banyak juga pengaruhnya, ada pengaruh dari faktor marketing ya, faktor pemasarannya, kemudian ada juga dari faktor lingkungan sekitar, yang mana itu juga dipengaruhi dari pola pola apa namanya kebiasaan ya atau gaji ya, honor, gaji, kemudian gaya hidup. Nah, itu juga yang mempengaruhi seorang konsumen ketika akan melakukan pembelian gitu ya. Kemudian setelah marketing funnel, black box konsumen, kemudian konsep AIDA, ya tiga-tiganya sebenarnya sama sih ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi konsepnya itu memang secara umum bagaimana kita mengetahui model perilaku konsumen. Nah, terus kemarin juga sempat dibahas skillnya, ya ini tentang eh, tren pasar ya. Jadi sebelum kita mau mengembangkan bisnis, kita cari tahu dulu tren pasar ya. Bagaimana istilahnya apa ya, apa yang populer di pasar saat ini gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ tujuannya agar di sini POV-nya dari seller gitu ya. Jadi bisa melihat peluang, kemudian persaingannya seperti apa di pasar ya. Kemudian kalau misalnya memang kita ingin bisnis yang jangkanya panjang, yaitu bagaimana cara kita membuat rencana jangka panjang ya, kemudian bagaimana meminimalisir resiko kegagalan, karena kegagalan pasti ada ya, resiko kegagalan pasti ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian raih dan meningkatkan keuntungan, yaitu sekilas. Kemudian eh, jadi perlu melakukan riset pasar ya, riset pasar untuk memahami tren pasar, yang dimana langkah-langkahnya kurang lebih ya ini ya. Jadi bagaimana kita tahu sebenarnya siapa target target kita ya, apa namanya konsumen kita itu siapa, kemudian target pasar yang akan disurvei itu siapa, kemudian teknik seperti apa yang akan kita gunakan untuk melakukan riset pasar ya dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini masih melanjutkan ya. Jadi karena riset itu sebenarnya sama saja ya, mirip-mirip seperti melakukan penelitian. Kalau mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah berkuliah juga ya, misalnya di D1 atau D3 ya. Nah, itu kan pasti melakukan riset atau melakukan penelitian yang kurang lebih ada secara kualitatif, kuantitatif begitu ya. Kemudian kalau di sini salah satunya ada teknik observasi untuk riset pasar bisnis online. Nah, kalau yang namanya observasi itu mengamati ya Bapak Ibu ya. Jadi melakukan pengamatan terhadap pasar, kemudian bisa dilihat juga dari perilaku konsumen, dan ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi
Kalau di sini kita bisa lihat teknik riset pasar melalui pengamatan dari perilaku konsumen dengan kondisi yang alami. Tidak ada setting tertentu seperti teknik riset sebelum-sebelumnya. Teknik ini didesain untuk memberikan gambaran yang akurat dan detail sesuai dengan perilaku konsumen yang ingin kita ketahui dan telusuri lebih lanjut. Jadi bukan settingan, kita betul-betul ingin observasi apa sih atau bagaimana sih yang ada di lapangan. Jadi yang pertama kita coba ke observasi langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia lakukan mengamati perilaku secara langsung. Tujuannya untuk melihat fenomena yang sedang ada ya atau tren di masyarakat saat ini. Di sini kita bisa lihat di lingkungan sekitar. Nah, misalnya kita mungkin mau punya sampan ya atau ingin berjualan juga dan produk kita ini eh, belum tahu ya, misalnya targetnya ini eh, di kalangan yang seperti apa, kita bisa lihat trennya di sekitar kita ya, mulai dari lingkungan kerja, lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan. Jadi misalnya kebiasaan-kebiasaan mereka eh, atau mungkin kalau itu kan observasi langsung ya, jadi lihat langsung yang ada di lapangan, di lingkungan sekitar itu seperti apa. Tapi ada juga observasi tak langsung, nah itu biasanya melalui media sosial ya. Jadi mungkin ada yang tipenya suka, misalnya teman kerja kita mungkin yang satu kantor itu suka berolahraga gitu ya. Jadi kira-kira mungkin di media sosialnya sering nih posting-posting soal dia jogging atau dia nge-gym gitu kan. Jadi kira-kira produk apa nih kalau misalnya memang kita belum nemu produknya ya yang bisa laku dijual di lingkungan kita, di lingkungan kerja kita, karena kan tadi kan asumsinya misalnya di sekeliling kita ini teman-teman itu suka olahraga. Nah, itu kan berarti kan bisa opsinya apa? Misalnya jual alat-alat olahraga atau mungkin karena misalnya rata-rata katanya UMR misalnya gitu ya. Nah, berarti jualnya alat-alat olahraga yang murah-murah gitu ya. Atau mungkin baju baju olahraga atau celana olahraga dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat di situ ada observasi langsung dan observasi tak langsung. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan bantuan tools ya, tools tertentu, alat tertentu, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah coba Google Trend ya, atau sebelumnya belum pernah ini. Nanti kita sambil, eh, kalau ini Bapak Ibu pas lagi nggak on duty bisa sambil dicoba sendiri. Karena mudah sekali ini bisa, jadi memang Google Trend itu ada yang gratisan, ada yang berbayar ya. Kalau misalnya kita sekedar ingin tahu saja apa yang sedang trending sekarang, itu bisa langsung akses ke trendgoogle.com atau langsung cari aja ya di Google Search itu Google Trend gitu aja nanti muncul situsnya. Nah ini, jadi ini ya, jika kamu ingin mencari suatu tren tertentu, maka kamu dapat melakukannya dengan cara nanti pertama eh, kita cari ke bagian pencarian, kemudian ketik informasi yang ingin kita cari. Selanjutnya akan keluar informasi yang terdiri dari tren berdasarkan waktu dan tempat sesuai dengan pencarian yang kita lakukan gitu ya. Kemudian nanti bisa melihat produk apa saja yang relevan dengan pencarian kita. Oke, nah ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh, gedein aja deh. Oke. Ini kan ada contohnya ya, Ibu Gebi yang berjualan produk-produk fashion wanita dan anak-anak bukan penelusuran di Google Trend menggunakan kata kunci baju wanita. Ya, di situ Ibu Gebi dapat mengetahui minat seiring waktu, menurut wilayah, dan tren lainnya dari topik-topik terkait. Ya, jadi ini kurang lebih memang kalau Google Trend secara umum membantunya sampai poin ini ya Bapak Ibu ya.
Tapi nanti ada khusus untuk yang namanya Google Keyword Planner. Itu nanti kita coba sambil mungkin pertemuan berikutnya ya baru kita coba Google Keyword Planner. Jadi banyak sebenarnya tools-tools dari Google yang juga membantu seller apa gratisan tuh banyak gitu kalau dari Google ya. Walaupun ada juga yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu yang lebih akurat biasanya ya. Gitu. Ya, jadi itu kemudian, nah kalau ini penjelasan dari ini ya, masing-masing di apa poin di Google Trend. Jadi pertama tadi ada search volume. Nah ini misalnya kurun waktu tertentu, jadi bisa diatur. Misalnya kita mau lihat tren 3 tahun terakhir atau tren sejam yang lalu gitu ya, itu bisa di situ dilihat. Kemudian keyword difficulty, tingkat kesulitannya. Nah ini biasanya pakai keyword tool. Nah, yang tadi saya bilang, mungkin next pertemuan ya kita ke Google Keyword Planner sama keyword suggestion juga itu masuk juga ke Google Keyword Planner. Jadi nanti ketika kita mau menjual sesuatu nih, misalnya kita punya produk tertentu, tapi biar muncul di halaman pertama apa halaman pertama di tampilan Google gitu. Nah, itu mana caranya? Nah, itu bisa pakai bantuan Google Keyword Planner ya. Kemudian yang suggestion kata kuncinya juga ada. Nanti mereka menyarankan gitu ya. Dari Google Keyword Planner itu menyarankan nanti dari kira-kira kata kunci mana sih yang paling banyak dicari gitu. Nanti bisa di situ ya. Oke, kemudian yang tadi ini eh nah ini kalau yang hotline ya. Hotlist, sorry. Jadi selain Google Trend, karena ini kan contohnya Tokopedia, saya pas itu sempat kolaborasi praktisi ngajar tuh pas itu sama Tokopedia soalnya. Jadi contohnya dari Tokopedia, jadi ketika mau riset pasar juga bisa selain Google Trend bisa menggunakan wawasan pasar atau misalnya di Google atau misalnya di Tokopedia itu cari hotlist. Jadi hotlist itu ada kumpulan produk yang sedang sedang tren atau banyak diminati konsumen ya yang ada beberapa pembeli. Contohnya nih ya, sebentar. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Tampilannya adalah hotlist online dari Tokopedia. Nah, ini kan jadi ketahuan nih. Harga payung lipat anak kuping ya, hotlist 22.500 dan lain sebagainya. Atau mungkin yang yaitu kadang di beranda itu kan juga ditunjukkan ya, misalnya kita akses Tokopedia atau Shopee itu kan di beranda juga sudah ditunjukkan kira-kira produk apa aja nih yang lagi eh, sering dilihat orang gitu ya, atau yang sering dilihat kita gitu ya. Itu kan kadang muncul juga, jadi tergantung algoritma kita. Begitu ya. Kemudian ya poin utamanya itu sebentar. Kita kembali lagi. Oh iya, terus kemudian ini ya review produk juga itu juga membantu riset pasar kita ya. Ya, fitur review produk merupakan fitur yang bisa seller gunakan untuk melihat apakah produk tersebut disukai oleh pembeli dan melihat rating dari produk tersebut. Ya, sebagai seller, seller dapat mengetahui bagaimana penilaian produk seller berdasarkan nilai dari pembeli. Jadi biar kata memang yang namanya review itu sangat subjektif, tapi ya memang itu justru jadi penilaian alami ya, walaupun memang mungkin kadang ada yang sudah menyalahgunakan. Jadi sengaja kasih rating jelek ya, padahal sebenarnya mungkin tokonya udah kasih yang terbaik. Nah itu memang ahli
dan bisa sebagai apa ya, evaluasi ketika kita juga melakukan riset pasar gitu. Kemudian, nah ini selanjutnya ya, menentukan target pasar yang tepat untuk pemasaran optimal. Ya, target pasar adalah sekelompok pembeli yang menjadi sasaran bisnis seller. Soalnya kadang kan eh, banyak ini ya, apa, target pasar itu kadang kan nggak yang harusnya menjadi kunci utama seller itu kadang kan juga ada yang luput ya. Jadi mungkin nggak paham sebenarnya eh, penjual itu menjual produk A misalnya gitu di demografi tertentu, kenapa sih kok nggak laku gitu? Padahal kan karena yaitu pola pembelian konsumen itu kan berbeda-beda tergantung dari yaitu beberapa faktor ya, ada faktor marketing dan ada faktor lingkungan sekitar. Nah, ini misalnya makanya di sini ada ditekankan ya, perlu kamu ingat segmentasi pembeli bertujuan untuk mencari siapa yang akan menjadi pembeli dari produk yang dijual. Sebelum menargetkan pembeli, jadi kita harus mengkategorikan pembeli dalam kelompok yang lebih kecil dan bisa disebut dengan segmentasi pembeli. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ya, segmentasi pembeli dapat dilakukan dengan mengelompokkan pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang sama. Ya, jadi bisa dilihat dari demografi ya. Pertama kita lihat nih pengelompok pembeli berdasarkan usia, status pernikahan, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Misalnya eh, yang diminatin sama remaja sekarang dan usia-usia seperti usia kita ya para pekerja kurang lebih seperti itu kan pasti pemikirannya berbeda dan kesukaannya juga berbeda. Maka dari itu eh, apa ini sangat penting ketika kita mau menargetkan siapa pembeli kita. Segmentasi yang pertama itu kita coba lihat demografinya gitu. Nah, kemudian geografi. Geografi juga pembagian seks berdasarkan area seperti negara, kota, atau domisili tempat tinggal. Nah, itu terkadang berbeda-beda ya. Misalnya ya misalnya kalau contoh ini deh ya, produk pemanas ya, misalnya pemanas, pemanas. Jadi kayak AC tapi ini untuk yang manasin ruangan gitu ya. Nah, kalau untuk di kota seperti saya, maksudnya di kota Jogja seperti saya ini kan panas ya. Jadi butuhnya tuh bukan penghangat ruangan tapi pendingin ruangan. Jadi AC gitu bisa. Jadi memang eh, tidak laku kalau memang dijual di daerah Jogja yang kota. Kecuali kalau yang daerah pegunungan gitu ya. Itu bisa jadi laku karena ya di sana dingin dan butuh juga penghangat gitu kan. Ya kurang lebih gampangnya seperti itu. Kemudian yang psikografi. Nah, ini sifat pembagian segmen berdasarkan sifat dan perilaku. Seperti nilai yang diyakini atau hidup yang dianut. Nah, ini misalnya jual-jual tas branded itu nggak mungkin kita tawarin ke orang yang dengan gaya hidupnya nggak suka tas branded gitu misalnya kan itu nggak bakal laku gitu ya. Ya pak, ya pasti harusnya nawarin ke orang yang benar-benar suka tas-tas branded gitu kan. Jadi ada tiga hal yang mendasari utama untuk kita menentukan segmentasi pembeli gitu ya. Jadi dari demografi juga, geografi juga, dan psikografi. Ya, kemudian menentukan target pasar. Ya, dua hal tambahan yang harus dilakukan untuk menentukan target pasar yaitu cek segmentasi pembeli yang paling berkontribusi terhadap kenaikan penghasilan. Ya, kemudian yang kedua, cek segmentasi pembeli yang memiliki market size atau potensi jumlah pembeli terbesar. Ya, ini contoh lainnya ada nih mana?
Nah ini, mohon izin sebentar ya, saya minum dulu, maaf. Nah, jadi di sini ada contoh menyusun persona pembeli. Jadi persona pembeli merupakan gambaran tentang pembeli produk secara deskriptif yang berisi latar belakang, aktivitas, pekerjaan, dan tantangan serta perjalanan yang dilalui sehingga dia menggunakan produk kita. Jadi ini elemen-elemen yang membantu kita untuk membuat persona pembeli. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat nih ciri-ciri yang nantinya akan membeli ke toko kita tuh seperti apa. Jadi pemasarannya kita bisa tepat sasaran. Ya, kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Nanti mungkin next kita akan masuk ke poin ini ya, apa Google Keyword Planner. Jadi bagaimana menggunakan Google Keyword Planner dan cara membuat, nanti ada project kecilnya, ada mini projectnya juga Bapak Ibu. Jadi saya Bapak ingin jual apa, harusnya pakai kata kunci apa gitu. Terus berapa yang kira-kira apakah dengan nama tersebut produk Bapak Ibu ini bisa muncul di SEO ya, di apa nomor satu di halaman pertama Google, kita tahu seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin belum bisa ikut langsung seperti biasa ya, nanti bisa diulang lagi untuk rekamannya. Dan hari ini juga belum ada project. Kedepannya mungkin nanti ada project lagi yang kebanyakan mungkin nanti lebih ke apa ya? Ya membuat kita memikirkan bagaimana, maksudnya pola pikir kita lebih ke seller sih, ke seller. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf karena tadi diawali dengan doa. Marilah kita tutup juga dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kurang lebih saya Kasih mohon Bu. maaf. Ya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya terima kasih kembali.